Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvin Novinda Salko. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai industri fast fashion dalam fenomena thrifting. Studi kasus produksi risiko industri fast fashion dalam fenomena thrifting di Kota Denpasar. Maraknya industri pakaian menghasilkan berbagai model pakaian dengan harga yang bervariasi sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan sosial. Biasanya, model pakaian silih berganti setiap memasuki penghujung musim baru, seperti koleksi untuk pakaian musim panas atau musim semi, dan musim dingin atau musim gugur. Selain itu, fashion juga memiliki gaya yang dapat merepresentasikan karakteristik pemakai seperti vintage, bohemian, street style, kitsch, casual, hingga grunge. Desain, bahan, dan warna juga menjadi faktor melimpahnya produksi jenis pakaian baru setiap harinya. Tokatli dan Kizilgun menjelaskan bahwa untuk tetap membuat konsumen datang kembali, retailer pusat perbelanjaan secara rutin mencari tren-tren baru di lapangan sehingga dapat diperkenalkan kepada pembeli setiap minggunya. Cepatnya perubahan tren yang diproduksi industri pakaian melahirkan fenomena fast fashion. Keberadaan fast fashion dan pola konsumsi yang tinggi menuntut peningkatan produksi besar-besaran pada produk pakaiannya. Industri fast fashion merupakan contoh industri memproduksi risiko bagi lingkungan. Dengan produksi fashion yang masif, industri fast fashion menghasilkan kuantitas pakaian yang melebihi kuantitas manusia di bumi. Hal ini berujung pada penumpukan sampah pakaian dan pencemaran lingkungan akibat limbah tekstil. Produksi risiko industri fast fashion kemudian menurut Ulrich Beck dapat mengatasi krisis penjualan dan menciptakan pasar baru bagi produk lain. Dalam hal ini adalah pakaian bekas. Membeli pakaian bekas atau thrifting sendiri menjadi suatu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakaian masyarakat. Untuk dapat penunjang penampilan dengan mengenakan pakaian bermerek namun dengan harga yang murah, sebagian dari masyarakat mengakalinya dengan berbelanja di thrift shop atau pasar loak, di mana masyarakat tersebut dapat membeli barang-barang bekas bermerek dengan harga yang sangat murah. Studi kasus di Kota Denpasar sendiri, kegiatan thrifting cukup berkembang mengingat banyaknya lokasi toko pakaian bekas fisik seperti di Pasar Kreneng, seputaran Jalan Teguh Umar Barat, Jalan Nusa Indah, dan beberapa toko pakaian bekas daring dengan akun sosial media Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Keberadaan pakaian bekas di Kota Denpasar. Pakaian bekas di Kota Denpasar telah menjadi pilihan alternatif konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan produk pakaian. Meningkatnya permintaan konsumen akan pakaian bekas memicu menjamurnya toko-toko maupun lapak pakaian bekas. Dahulunya, jual beli pakaian bekas di Kota Denpasar hanya berupa lapak-lapak yang bertempat di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Badung dan Pasar Kreneng yang hingga kini masih beroperasi. Kini pakaian bekas dapat dengan mudah ditemukan di setiap kecamatan di Kota Denpasar dengan bangunannya sendiri sehingga konsumen dapat berbelanja dengan nyaman. Produksi risiko industri fast fashion dalam fenomena thrifting. Beragamnya merek fast fashion dari luar maupun dari dalam negeri membuat konsumen menentukan pilihan yang luas dalam menentukan pakaian yang ingin dibeli. Berbagai merek fast fashion tersebut biasanya berlokasi pada pusat-pusat perbelanjaan di kota. Di balik tingginya konsumsivitas masyarakat akan produk fast fashion, berbagai pegiat lingkungan seperti Zero Waste Indonesia rutin mengkampanyekan risiko industri fast fashion lingkungan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Adanya kesadaran risiko industri fast fashion oleh publik kemudian membuka kesempatan bagi pakaian bekas sebagai jalan untuk konsumen dalam upaya meminimalisir risiko yang ada. Peningkatan jumlah toko pakaian bekas memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menemukan pakaian bekas yang diinginkannya. Thrifting yang kini populer di kalangan remaja dilatar belakangi dengan adanya media sosial seperti YouTube. Pakaian bekas yang erat kaitannya dengan barang usang dan tidak diperlukan keberadaannya bagi seseorang kini memiliki nilai yang lebih.
Eksistensi pakaian bekas menciptakan surplus barang yang nilai gunanya tidak lenyap ketika pemilik pertamanya tidak lagi menginginkannya. Bagi pelaku thrifting, pakaian bekas mampu memberikan nilai guna bagi orang-orang yang memerlukan pakaian dengan kebutuhan sehari-hari maupun untuk dipakai menghadiri acara tanpa harus membeli pakaian baru dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini ada beberapa hal yang mendorong konsumen untuk melakukan thrifting. Aspek yang pertama adalah aspek konsumen. Ekonomi memegang peranan penting dalam kegiatan masyarakat modern. Jika dibandingkan dengan pakaian baru, harga pakaian bekas terbilang jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru dengan harga normal maupun potongan. Dengan harga yang sangat terjangkau tersebut, keberadaan pakaian bekas dapat membantu menekan pengeluaran individu dalam mengkonsumsi kebutuhan pakaiannya. Di sisi lain, selain menjadi alternatif untuk berhemat, konsumen menjadikan thrifting sebagai kesempatannya untuk mendapatkan barang bermerek dengan harga yang murah. Keberadaan toko pakaian bekas dapat membantu konsumen dalam mengenakan merek fast fashion seperti Uniqlo dengan harga yang murah. Orientasi konsumen terhadap pakaian bekas bermerek yang diyakini memiliki prestise dan kualitas yang lebih baik menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk menekankan diri pada kelas sosial tertentu. Aspek yang kedua adalah aspek lingkungan alam. Thrifting yang bertujuan untuk menggunakan kembali suatu pakaian sejatinya telah mengikuti komponen reuse pada hierarki sampah dalam upaya memperpanjang umur pakaian dan mengurangi sampah. Sebagian besar konsumen pakaian bekas mempercayai dengan membeli pakaian bekas dapat membantu menurunkan produk fast fashion di mana dapat berperan dalam mengurangi resiko-resiko yang ditimbulkannya. Yang ketiga adalah aspek individu. Pakaian bekas sejatinya bersifat unik dan memiliki keautentikannya tersendiri. Pakaian-pakaian bekas yang diperjualbelikan di pasar maupun toko loak hanya memiliki satu model untuk satu buah pakaian. Sifat unik dan langka tersebut yang kemudian menjadi salah satu hal pendorong bagi konsumen yang menyukai gaya yang berbeda dari orang kebanyakan. Membeli pakaian bekas bagi sebagian konsumen menjadi media untuk mengekspresikan kreativitasnya sendiri dengan memadukan pakaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat tindakan transformasi pakaian bekas untuk menggeser makna bekas dan usang yang melekat. Pasar loak menawarkan koleksi pakaian yang bervariasi. Hal tersebut membuat konsumen merasakan pengalaman layaknya sedang berburu harta karun. Perasaan senang dan beruntung dalam mendapatkan pakaian bekas bagus yang sesuai dengan selera konsumen dapat menjadi daya tarik dari thrifting itu sendiri. Implikasi yang dialami konsumen dalam melakukan thrifting. Pada tahun 2015, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, risiko-risiko kesehatan dalam pakaian bekas tidak pernah dialami oleh konsumen pakaian bekas, dan konsumen memiliki pemahaman yang baik akan pentingnya mencuci pakaian bekas yang dibeli sebelum dikenakan. Pemakaian pakaian bekas di masyarakat juga dimiliki implikasi sosial bagi penggunanya. Terdapat implikasi positif berupa sikap takjub dari orang di lingkungan sekitar akan perubahan gaya berbusana konsumen pakaian bekas. Produksi pakaian besar-besaran dan perubahan mode yang cepat pada fast fashion tersebut kemudian menurut Baudrillard memunculkan kelimpah ruahan. Seperti yang dikatakan Ulrich Beck, juga mengatakan bahwa masyarakat industri mendatangkan resiko-resiko dan hal-hal buruk. Beck menyebutkan bahwa bahaya-bahaya bersumber pada produksi berlebihan. Produksi risiko industri fast fashion kemudian menurut Ulrich Beck dapat mengatasi krisis penjualan dan menciptakan pasar baru bagi produk lain. Dalam hal ini adalah pakaian bekas. Membeli pakaian bekas atau thrifting sendiri menjadi suatu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakaian masyarakat. Bagi Beck, paradigma masyarakat risiko memiliki konsep yang berlawanan.
dengan masyarakat industri. Keberadaan masyarakat industri bagi Beck berarti terdapat distribusi barang, sedangkan masyarakat risiko mendistribusikan hal-hal yang buruk atau bahaya-bahaya. Beck melihat bahaya risiko modernitas secara luas, dimulai dari dampaknya terhadap alam, kekuasaan kelas, kapitalisme, pengetahuan, hingga politik. Selanjutnya, Beck melihat terdapat produksi risiko tandingan oleh pihak yang berkepentingan. Produksi risiko tersebut dibuat untuk membela sebuah produk berbahaya sehingga perhatian masyarakat teralih pada risiko produk lainnya. Dalam perkembangannya, Beck menjelaskan masyarakat risiko dapat melihat kerusakan-kerusakan akibat risiko modernisasi dan menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Di sisi lain, mengetahui tentang risiko industri fast fashion tidak sepenuhnya dapat mengubah pandangan konsumen dalam mengonsumsi produk fast fashion. Dalam hal tersebut, menurut Beck, dikarenakan sifat nyata kebutuhan menindas persepsi atas risiko, tetapi hanya persepsi, bukan realitas atau efeknya. Risiko yang ditolak tumbuh khususnya dengan cepat dan baik. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan sebagian konsumen akan model atau merek sebuah pakaian memegang peranan penting bagi keputusannya dalam membeli produk pakaian, sehingga persepsinya mengenai risiko fast fashion cenderung dikesampingkan. Itulah presentasi dari saya mengenai produksi risiko thrifting fast fashion. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.